Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Saya belajar membahas soal nomor 11 bab 14.1 Medan Vektor buku Kalkulus Karang Full Sailverbeek edisi ke-9 tentang mencari gradien atau del F dari suatu fungsi. Saya share dengan Anda, semoga bermanfaat dan untuk mendapatkan saran, kritikan, dan masukan, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita lihat soal nomor 11, tentukan gradien fungsi del F dari f x, y, z sama dengan x kali e pangkat y kali cos z. Pembahasannya, pertama kita tuliskan persamaan untuk gradien fungsi, yaitu del f sama dengan do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Jadi kita harus cari do f per do x, do f per do y, dan do f per do z. Fungsi f untuk do f per do x, kita lihat di sini variabel x, dan bagian e pangkat y cos z ini nanti akan menjadi berlaku sebagai konstanta ketika kita turunkan terhadap x. Kita tulis ulang fungsinya. F x, y, z sama dengan x kali e pangkat y kali cos z sama dengan, kita kumpulkan bagian variabel y dan z ini sebagai konstanta terhadap variabel x. Nah, kita nanti turunkan terhadap x, ini nanti turunnya sama dengan 1. Jadi 1 kali dengan isi di dalam kurung. Sehingga kita dapatkan nanti do f per do x sama dengan e pangkat y kali cos z. Sekarang kita cari do f per do y. Nah, untuk mencari do f per do y, kita lihat di sini bagian yang mengandung variabel y adalah e pangkat y. Sehingga x dan cos z nanti akan berlaku sebagai konstanta. Kita tulis ulang. Fx, y, z sama dengan x kali e pangkat y kali cos z sama dengan x kali cos z kali dengan ey. Ini nanti bagian konstantanya, dan bagian ini nanti akan menghasilkan turunan dari e pangkat y adalah e pangkat y dikali dengan turunan y sama dengan 1 nanti turunan y. Sehingga kita dapatkan nanti x kali cos z dikali dengan e pangkat y. Kita tuliskan do f per do y sama dengan x kali cos z kali e pangkat y. Dan kita susun ulang sesuai urutan x, y, z-nya. X kali e pangkat y kali cos z. Sekarang kita cari nilai do f per do z. Nah, kita lihat persamaan fungsinya. X e pangkat y kali cos z, bagian x kali e pangkat y nanti akan berlaku sebagai konstanta, sedangkan bagian cos z ini nanti hasil turunannya adalah min sin z. Kita tuliskan x e pangkat y kali cos z, kita kumpulkan yang bagian konstanta, dan ini nanti yang akan menjadi, jika diturunkan hasilnya min sin z. Sehingga kita dapatkan do f per do z sama dengan x kali e pangkat y kali min sin z. Sederhanakan menjadi min x e pangkat y sin z. Sekarang kita sudah dapatkan nilai do f per do x, nilai do f per do y, dan nilai do f per do z. Kita susun. Ini fungsi f-nya, kemudian do f per do x-nya, do f per do y-nya, kemudian do f per do z. Kita tulis persamaan del-nya, gradien fungsinya, kemudian kita masukkan nilai do f per do x, do f per do y, dan do f per do z yang telah kita cari tadi. Ini do f per do x-nya sama dengan e pangkat y cos z i ditambah dengan nilai do f per do y x kali e pangkat y kali cos z dari sini. Kemudian untuk do f per do z-nya, ini dari sini kita dapatkan min x e pangkat y kali sin z k. Nah, sekarang kita
Sederhanakan penulisannya dalam bentuk kurung vektor. Kita dapatkan del F sama dengan E pangkat Y cos Z, X kali E pangkat Y cos Z, min X kali E pangkat Y sin Z. Kita perhatikan ada komponen yang sama yaitu E pangkat Y di bagian I, di sini juga bagian Y, dan ini bagian K. Sehingga kita keluarkan dari kurung, kita tuliskan del F sama dengan E pangkat Y kali dalam kurung cos Z, X cos Z, min X sin Z. Ini bentuk yang paling sederhananya. Nah, kita lihat sekarang bahwa fungsi f ini adalah suatu fungsi skalar karena tidak memiliki arah. Sedangkan del f adalah fungsi vektor karena dia memiliki arah IJK sesuai dengan sumbu x, y, z. Kemudian fungsi del f ini adalah suatu vektor. Kita biasa dituliskan f besar dan dia disebut medan vektor konservatif karena berasal dari suatu fungsi skalar. Fungsi skalar yang menjadi awal dari suatu medan vektor konservatif disebut dengan fungsi potensialnya. Oke, demikian pembahasan kita untuk soal nomor 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.